Banyak yang bilang ganti oli cuma sekedar trik marketing. Kalau memang seperti itu, berarti kita hanya buang-buang uang selama ini. Tapi benar gak sih kayak gitu? Kalau dilihat dari fungsinya, fungsi oli itu adalah pelumas bagi mesin. Oli itu melumasi semua bagian part-part mesin yang perlu dilumasi. Tapi kalau statement itu hanya ada di situ, maka banyak pertanyaan, kenapa kita nggak mengganti dengan bahan yang lainnya kalau hanya untuk melumasi mesin saja. Contoh kita mengganti dengan minyak telur mungkin, minyak goreng, solar, dan sebagainya. Tapi oli bisa dikatakan sebagai oli yang baik ketika dia memiliki beberapa syarat: melumasi, melindungi, menghantarkan, dan tahan di bawah tekanan. Sekarang kita bedah lagi kenapa itu melumasi. Ini basic dasar dari oli, yaitu melumasi. Dia melumasi semua part-part yang perlu dilumasi oleh lubrikan itu, supaya part-part yang ada di dalam mesin yang terlumasi itu bisa bekerja dengan optimal. Sekarang bayangkan aja, ketika part yang perlu dilumasi tidak ada pelumasan dengan baik, di situ akan terjadi gesekan antara part satu dan part yang lain, sehingga keausan dini akan terjadi. Selain dia melumasi, dia juga melindungi. Oli yang baik, dia akan melindungi part-part itu karena daya rekat dari sebuah oli yang masuk ke pori-pori yang ada di permukaan dari part itu berfungsi untuk melindungi dia dari gesekan. Karena gesekan antar part dari part satu dan yang lainnya, jika bergesekan, itu pengikisan terjadi, sehingga part tersebut akan cepat aus. Dan dari poin penghantaran, oli ini mendistribusikan hawa panas ke semua bagian mesin, sehingga panas dari satu konsentrasi bisa menyebar ke seluruh mesin. Dan efek seperti ini yang membuat mesin tidak mengalami overheating. Kalau bisa diibaratkan, oli ini seperti darah yang ada di tubuh kita. Fungsinya mirip, dia mengambil semua kotoran yang ada di seluruh organ tubuh. Itu sama seperti oli mengambil atau membersihkan semua kotoran, sisa-sisa pembakaran ataupun yang lainnya, dan tersaring oleh filter tersebut, kemudian dia bergerak lagi. Kemudian timbullah sebuah pertanyaan, kalau memang seperti itu, oli apa sih kira-kira yang tepat untuk kendaraan kita? Oli yang tepat untuk kendaraan kita itu tergantung kalian masing-masing. Saya menyebut demikian karena pemilihan tetap ada di tangan kalian sendiri. Tapi tidak hanya itu. Ketika kita memilih oli yang tepat untuk kendaraan kita, ada beberapa faktor yang harus kita perhatikan. Faktor-faktor ini adalah faktor umum. Meskipun kita tidak memperhatikan, tapi ini adalah suatu pemilihan pribadi kita yang membuat kita untuk mengganti oli apa yang cocok untuk kendaraan kita. Dan beberapa faktor itu, yang pertama adalah brand oli tersebut. Kenapa saya memikirkan brand oli di urutan pertama? Karena dengan brand tersebut, itu menentukan kalian untuk memilih oli dari keseluruhan yang ada di komponen oli tersebut. Misalkan begini,
kendaraan kalian Honda, kalian ada di bengkel resmi, dan otomatis dari pikiran kalian, kendaraan saya Honda, olinya harusnya AHM dong. Kenapa nggak kita memilih Castrol, Motul, Mesran, Enduro, dan sebagainya? Karena memang suatu brand itu melekat ke brand masing-masing, dan itu menjadi alam bawah sadar kita untuk percaya ke suatu brand tersebut. Dengan pemikiran seperti itu, kita tidak akan melihat viskositasnya bagaimana, komposisinya apa, adiktifnya apa. Hanya dengan melihat brand, dan itu adalah trust atau kepercayaan yang kalian miliki, sehingga kalian tergerak untuk mengganti olinya. Dan yang kedua, ini ada di kekentalan. Setelah kita melihat brandnya, pasti kita memikir kekentalan yang tepat untuk sebuah kendaraan kita. Kalau misalkan ini olinya terlalu encer, maka ada resiko motor kita lebih berisik dari yang memakai oli kental. Kalau kita memakai oli yang terlalu kental, itu juga ada efek kira-kira oli ini melumasi dengan baik atau tidak. Dia bisa masuk ke celah-celah tersempitnya atau tidak. Dengan begitu, pemilihan kekentalan oli itu sangat berpengaruh untuk kita. Dan poin yang ketiga, itu ada di bahan dasarnya. Itu sebagai acuan kita untuk memilih kira-kira bahan dasar apa yang cocok untuk motor atau mobil yang kita pakai. Apakah itu mineral oil, semi sintetis, sintetis, atau bahkan yang lebih advance dari itu. Kalian bisa like, komen, dan share video ini jika kalian ingin membedah semua gambaran yang saya jelaskan tadi menurut pandangan saya dan juga menurut pengalaman pribadi saya selama saya ada di dunia otomotif. Kalau kita runut secara bahasa, oli sebuah trik marketing. Itu memang benar. Tapi kalau kita fullkan oli cuma trik marketing, itu total salah, dan itu adalah konten pembodohan untuk kalian. Karena memang beda konteks bahasa. Kalau oli trik marketing itu memang benar. Karena produsen, banyak sekali produsen yang berlomba-lomba untuk membuat oli dengan kualitas yang kompetitif. Dan itu adalah sebuah trik marketing. Tapi kalau ada kata cuma, itu tidak demikian. Karena oli bukan hanya sebuah trik marketing dari produsen, tapi sebuah kebutuhan yang benar-benar dibutuhkan oleh mesin. Jangan lupa subscribe.